Selamat datang semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas, yaitu tentang penggunaan dan perancangan jaringan berbasis luas. Kompetensi dasar dari materi yang akan kita bahas adalah menganalisis jaringan berbasis luas dan membuat desain jaringan berbasis luas. Jadi setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan para siswa akan mampu untuk menganalisis jaringan berbasis luas dan mampu untuk membuat desain jaringan berbasis luas. Pada video sebelumnya, kita telah membahas poin 1-3, yaitu tentang fitur-fitur pelayanan jaringan berbasis luas, komunikasi jaringan berbasis luas, dan jenis enkapsulasi jaringan berbasis luas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya, yaitu akan membahas tentang protokol jaringan berbasis luas, konektivitas perangkat WAN, dan merancang jaringan berbasis luas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu protokol jaringan berbasis luas. Protokol-protokol dalam WAN merupakan protokol dalam teknologi WAN yang bekerja pada layar fisik dan data link pada model OSI 7 layer. Nah, apa itu OSI 7 layer? Layar fisik dan data link? Jika ingin tahu, ikuti terus materinya ya, karena akan saya jelaskan nanti. Oke, sekarang kita kembali kepada protokol jaringan berbasis luas. Protokol-protokol dalam WAN adalah frame relay. Frame relay adalah sebuah protokol enkapsulasi layer data link dengan usaha terbaik dan akses yang dibagi atau share access, dan merupakan sebuah standar industri yang melayani beberapa rangkaian virtual dan protokol di antara mekanisme yang berhubungan. Frame relay diciptakan sebagai pengganti protokol X25. Selanjutnya adalah ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah protokol yang diciptakan untuk lalu lintas data yang sensitif terhadap waktu, menyediakan transmisi suara, video, dan data secara serentak. ATM menggunakan sel yang panjangnya 53 byte. Selanjutnya, LAPB atau Link Access Procedure Balance. LAPB atau Link Access Procedure Balance adalah sebuah protokol koneksi pada layer data link untuk digunakan pada protokol X25. Kemudian, protokol ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN adalah sekumpulan layanan digital yang memindahkan suara dan data melalui sambungan telepon yang ada. ISDN lebih cepat daripada sambungan dial-up. Lalu, HDLC atau High Level Data Link Control. HDLC dikembangkan oleh Synchronous Data Link Control atau SDLC yang diciptakan oleh IBM sebagai sebuah protokol koneksi di layer data link. Setiap vendor yang menggunakan HDLC memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan identifikasi protokol layer network, yang berarti setiap HDLC yang memiliki sebuah vendor bersifat proprietary. Arti dari proprietary yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang hanya dipakai untuk perlengkapan buatan sendiri. Kemudian, protokol terakhir adalah PPP atau Point to Point. Point to Point merupakan standar industri karena semua versi multi protokol HDLC bersifat proprietary. Maka Point to Point dapat digunakan untuk menciptakan koneksi point to point antara perlengkapan dari vendor-vendor yang berbeda. Point to Point merupakan protokol paling umum yang digunakan untuk akses internet dial-up. Itu materi pembahasan tentang protokol jaringan berbasis luas. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Jika masih kurang paham, silahkan diulangi lagi kembali materinya ya. Saya harap kalian masih fokus dan mengikuti materi ini dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita akan membahas tentang konektivitas perangkat WAN. Teknologi WAN menghubungkan perangkat-perangkat WAN yang termasuk di dalamnya. Perangkat-perangkat itu adalah router. Router menawarkan beberapa layanan interkoneksi jaringan-jaringan dan port-port interface WAN. Kemudian switch. Switch memberikan koneksi kepada bandwidth WAN untuk komunikasi data, suara, dan juga video. Kemudian modem. Modem memberikan layanan interface berupa suara, termasuk Channel Service Unit, Digital Service Unit atau CSU/DSU, yang memberikan interface layanan TE adalah Terminal Adapter atau Network Termination
yang menginterface layanan Integrated Service Digital Network atau ISDN. Ini adalah model OSI 7 layer yang saya singgung di awal tadi. OSI 7 layer dibagi menjadi dua bagian, yaitu host layer dan media layer. Setiap layer mempunyai nama dan fungsi masing-masing, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer atau layer fisik. Sistem komunikasi dalam teknologi WAN menggunakan pendekatan model layer OSI untuk enkapsulasi frame. WAN berada pada media layer yang berupa data link dan layer fisik atau physical layer. Yang pertama adalah data link layer 1. Data link layer 1 menjelaskan bagaimana frame di bawah antar sistem melalui jalur tunggal. Didesain untuk beroperasi melalui koneksi dedicated point-to-point, multi-point, dan juga layanan akses multi-switch seperti frame relay. WAN juga mendefinisikan standar WAN yang umumnya menjelaskan metode-metode pengiriman layer fisik dan juga kebutuhan-kebutuhan layer data link meliputi addressing dan encapsulation flow control. Kemudian layer fisik 1. Layer fisik 1 menjelaskan interface antar data terminal equipment atau DTE dan data circuit equipment atau DCE. Umumnya, DCE adalah penyedia layanan atau ISP, sedangkan DTE adalah perangkat terhubung. Dalam model ini, layanan-layanan yang ditawarkan kepada DTE disediakan melalui sebuah modem atau layanan CSU-DSU. Untuk judul pembahasan terakhir adalah merancang jaringan berbasis luas atau WAN. Dalam jaringan berbasis luas, sebelum digunakan harus dilakukan perancangan terlebih dahulu. Langkah-langkah membuat jaringan WAN adalah sebagai berikut. Pertama, pasang antena grid serta komponen-komponennya. Kemudian yang kedua adalah memasang akses point radio SANAO, lalu hubungkan dengan antena grid dengan menggunakan kabel pigtail, lalu pasangkan kabel UTP sebagai penghubung akses point radio SANAO dengan komputer. Ketiga, berikan IP pada komputer yang akan dikonfigurasi. 4. Ketikkan IP radio pada browser. Kelima, setelah tampilan setting radio terbuka, pilih manajemen, klik operation mode, kemudian aktifkan bridge. Setelah itu, apply change, lalu klik OK. Keenam, pada wireless, pilih set survey, kemudian refresh, lalu pilih hotspot knock, setelah itu klik connect, lalu OK. Dan terakhir adalah untuk mengecek apakah komputer kita sudah terkoneksi dengan komputer di jaringan lain atau tidak, maka kita harus melakukan tes koneksi IP dengan cara klik start lalu pilih run, kemudian ketik ping IP komputer di jaringan lain tersebut. Jika reply, maka akses sudah berhasil. Berikut adalah desain jaringan WAN dengan antena grid. Masing-masing komponen dapat terlihat dengan jelas, begitu pula dengan rancangan dan susunannya. Baiklah, sekian materinya untuk hari ini. Jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Dan jika ingin lebih paham lagi, silakan diputar ulang materinya karena mungkin ada yang terlewatkan.